Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini survei dari SMRC begitu kan ya. 35 juta orang itu dukung 212 ya. Suaranya ini kepada Anies Baswedan atau kepada Pak Prabowo. Ini yang menjadi ya sampai ada survei di situ begitu kan ya. Karena pada hakikatnya sebanyak 35 juta orang itu banyak sekali di situ begitu kan ya. Artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat potensi dari 212 ini sebanyak itu begitu kan. Siapa yang tidak tergiur ya? Baik ya dari Capres Prabowo, Pak Ganjar dan Anies Baswedan begitu kan. Itu sangat menjadi potensi begitu ya. 35 juta ya. Dan ini yang kemudian mencoba mendekati begitu kan ya dari Pak Prabowo, dari Pak Ganjar mendekati itu, tapi yang jelas ini arahnya kepada Anies Baswedan begitu ya. Kalau Anies Baswedan kalah katanya begitu ya di putaran pertama, maka 212 akan mendukung Pak Prabowo. Artinya apa? Artinya di Pilpres pertama begitu kan, kalau ini tiga paslon begitu kan ya, atau tiga poros begitu kan, maka kemudian ini sepenuhnya akan mendukung Anies Baswedan. Saya yakin dan seyakin-yakinnya itu begitu. Karena apa? Karena selama ini sudah jelas bahwa ya Pak Prabowo ya dicap sebagai orang yang kemudian ya tidak tahu berterima kasih katanya begitu, tiba-tiba gabung ke dunia pemerintahan begitu. Pada waktu itu begitu. Akhirnya tidak diramu di situ ya. Survei SMRC 35 juta orang dukung 212, suara terbelah ke Anies dan Prabowo. Bayangkan begitu ya. Ini sangat banyak sekali begitu ya. Udah ditinggal Prabowo masih mau dukung katanya begitu ya. Gimana sih katanya 212 gerombokan radikal, kadrun, tapi masih dikutak-atik untuk suara, terutama cebong yang bencinya sampai ke ubun-ubun. Ya kita lihat saja nanti begitu kan. Inilah prosesnya bahwa ya kalau kita melihat dari potensi ini menjadi potensi yang sangat luar biasa loh mungkin kan ya. Bahkan di satu sisi nggak mungkin lagi lah katanya. Alumni 212 ini nggak mungkin ke Prabowo. Karena kami satu komando dan sami'na wa ta'na dengan imam besar. Bukan dengan yang lainnya. Betul begitu kan. Ini pendukung-pendukungnya banyak sekali mereka begitu. Bayangkan ya. Kalau pendukung-pendukung Habib Rizik 35 juta. Ditambah 212 terus kemudian ditambah GNPFI begitu kan ya. Artinya bisa saja kemungkinan itu begitu. Wah ini kemenangan luar biasa. 30 juta orang begitu ya. Ya, kalau ngajak anaknya, ajak istrinya, ajak tetangganya, 5 orang saja itu sudah berapa juta begitu. Kan begitu logikanya secara kalkulasi politik begitu kan ya. Tetapi kan politik kan kita dinamis, tidak menentu di situ begitu kan. Inilah yang menjadi persoalan ya bahwa ya 212 ini kalau bisa ada yang ke sana ke sini begitu kan. Menurut saya pribadi pecah, ada yang mendukung Anies Baswedan dan ada yang mendukung Pak Prabowo di situ begitu ya. Karena 212 itu banyak sekali masanya di situ ya. Saya rasa hanya sedikit sekali 212 pilih ya Prabowo Subianto. Kesannya politik Pak Prabowo Subianto untuk diri sendiri bukan untuk rakyat. Dulu saya pendukung fanatik Pak Prabowo Subianto. Setelah tahu sekarang saya dukung Pak Anies ya. Insya Allah pasangan Amin menang mudah ya katanya begitu. Sekarang tukang surveinya pun ya mentargetkan 213. Bukan pemilik modal yang menarget. Sedemikian ditakutinya suara umat Islam sampai harus diopinikan seperti ini oleh para tukang survei agar benar-benar menjadi terbelah seperti yang mereka inginkan. Betul sekali, menarik begitu kan ya. Bisa saja ini dimunculkan ya 212 karena menjadi potensi yang sangat luar biasa begitu kan. Takut kejadian-kejadian yang sebelumnya kan begitu logikanya begitu. Artinya apa? Artinya selama ini melihat potensi 212 itu sangat diminati dari suara-suara kalangan umat Islam di situ begitu ya. Saya kira 212 itu tidak hanya dari kalangan umat Islam begitu, ada yang non muslim juga begitu kan masuk di situ begitu ya sebagai partisipan di situ begitu ya. Inilah demokrasi kita begitu. Tetapi apakah benar dari survei NWC 35 juta? Mari kita baca ya. Ini menarik begitu. Saiful Mujani Research Center SMRC mengungkapkan gerakan 217 punya pendukung hingga 35 juta suara dan terbelah ke Anies Baswedan dan Prabowo Subianto pada Pilpres di 2024.
Dalam survei yang digelar 31 Juli 11 Agustus 2023, SMRC mencatat ada 44% responden yang tahu gerakan 212. Dari jumlah itu sekitar 38% ya setuju atau mendukung gerakan 212. Nah, sekarang kok diminati? Bayangkan begitu ya. Pertanyaannya sekarang begini, kenapa 212 kok diminati begitu kan ya? Kenapa yang dulu itu 212 ya dianggap sebagai orang yang kemudian memegang teguh pada radikal-radikul begitu kan ya. Dan sekarang mau tidak mau Ganjar harus menerima kenyataan ini begitu kan. Kalau tidak seperti ini ya kalah jelas mereka begitu kan. Karena masyarakat semakin cerdas begitu. Tetapi jalan satu-satunya 21 ini kalau ini belah pasti kepada Pak Anies Baswedan begitu. Mungkin akan sedikit 10%, 20% yang mendukung Pak Prabowo di situ begitu kan ya, atau 10% kepada Pak Ganjar. Tapi saya yakin ya realitas dan perkembangan dari 212 ini menjadi potensial sekali begitu. Kalau sudah turun ke jalan, wah ini bisa apa begitu kan ya. 212 kalau jutaan orang di situ, wah akan banjiri Jakarta begitu ya. Bahkan ya dalam survei yang digelar 31 ya, ini publik yang mendukung gerakan ini cukup banyak, sekitar 16 sampai ya 17% populasi ya, atau sekitar 30 sampai 35 juta orang. Bahkan SMC juga mengatakan bahwa ya pemetakan pemilihan politik dari kalangan yang mendukung 212, Saiful Munjani menyebutkan suara pendukung 212 ya terbelah ke Anies dan Prabowo. Bahkan ya di satu sisi mengatakan bahwa sebanyak 42% dari kalangan pendukung 212 memilih Anies sebagai presiden. Lalu ada 35% lainnya yang memilih Prabowo. Adapun Ganjar hanya didukung 18% simpatisan gerakan 212. Itu ya, itu sudah ketahuan mereka begitu kan. Bayangkan hanya 18% kepada Pak Prabowo, kepada Pak Ganjar begitu. Sisanya itu kepada Anies Baswedan yang paling banyak begitu. Maka jalan utama bagaimana Pak Ganjar sudah membutuhkan yang namanya 212, Pak Prabowo juga membutuhkan 212, dan ini yang mulai dipecah hari ini. Bagaimana 212 ini tidak hanya kepada Anies Baswedan 100% begitu kan. Kalau bisa kepada Pak Prabowo dan Pak Ganjar begitu. Nah, inilah yang menjadi potensi kenapa masyarakat Islam begitu kan ya, umat Islam begitu suaranya juga diminati. Kalau ini bersatu, wah jutaan orang di situ begitu kan ya. Dan sekarang ya mainnya radikal-radikal sudah agak hilang di situ begitu ya. SMRC pun membuat simulasi ya Pilpres ya putaran kedua dengan peserta Ganjar ya dan Prabowo. Hasilnya 59% pendukung 21 yang memilih Prabowo, sedangkan 20% lainnya memilih Ganjar. Saiful mengatakan sebagai pendukung 212 yang memilih Prabowo pada Pilpres 2019 masih bertahan, namun Prabowo diprediksi tidak akan terang-terangan menunjukkan kedekatan dengan kelompok itu. Bahkan ya dia menyatakan survei ini melibatkan 4.260 begitu orang responden yang dipilih secara random ya, stratified ya, dan multi-stage random ya, responden diwawancarai secara tertutup. Ambang batas kesalahan dan margin of error-nya kurang lebih 1,65%. Artinya tingkat kepercayaan 95% ya. Kalau hitung-hitungan survei seperti itu, maka yang namanya radikal-radikul hari ini sudah tidak ada lagi dong begitu kan ya. Kenapa? Ya, karena pada hakikatnya suara dari Pak Ganjar, dari Pak Prabowo, dari Anies Baswedan menginginkan suaranya dari 212 diantaranya begitu. Ya, inilah potensi kemenangan di situ. Kalau ini dibiarkan kepada Anies Baswedan, 35 juta orang, bagaimana begitu kan? Ditambah lagi 39 juta orang dari dari kader-kader PKS, ya Nasdem, terus kemudian dari PKB di situ begitu kan. Ya, meraup suara 100 juta orang begitu kan ya. Kalau kita melihat dari partisipan, para relawan, dan kemudian bersatu di situ, ya 100 juta itu sangat menjadi potensi begitu kan. Sekarang penduduknya berapa? 280 ya, kalau nggak salah begitu kan ya. 200 juta. Anggaplah 50 juta kepada Pak Prabowo dan Pak Ganjar, 100 juta atau 150 juta ya, ditambah dengan kepada Anies Baswedan. Ini kan sudah kemenangan mutlak begitu kalau dikalkulasi seperti itu. Karena politik itu kan tidak seperti itu dinamis. Bisa saja 1 tambah 1 itu adalah 10 begitu bagi politik begitu kan ya. Tetapi ini kan dinamis begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.